Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pertandingan Aston Villa versus Manchester United diprediksi menghadirkan gol-gol, tapi setan merah yang tanpa Lisandro Martinez bakal kerepotan. Menjelang laga ini, Aston Villa baru saja menelan kekalahan kandang kedua secara beruntun. Usai ditundukkan Newcastle yang datang bertamu di Premier League, Aston Villa juga dikalahkan Chelsea di Piala FA. Dari kedua laga kandang terakhirnya itu, Aston Villa kebobolan 6 gol, sebaliknya Aston Villa cuma bisa mencetak 2 gol. Sementara itu Manchester United tampak sedang menjalani tren positif dengan 5 laga terakhir di seluruh ajang. Tanpa kekalahan, gol-gol juga rutin dicetak di laga-laga itu. Bahkan kemenangan terakhir dipetik lewat clean sheet. Namun Chris Hutton yang mantan pemain Premier League tetap memprediksi Aston Villa versus MU berakhir buat kemenangan tim tuan rumah yang berambisi mengakhiri rentetan buruknya di kandang sendiri. Robbie Savage, mantan pemain Premier League lain, juga memprediksi Aston Villa versus MU bakal menghadirkan gol untuk masing-masing kubu. Laga berjalan alot dengan Aston Villa ia yang meyakini yang menjadi pemenangnya. Aston Villa menghadapi Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Unai Emery mewaspadai setan merah di Stadion Villa Park pada hari Minggu 11 Februari 2024. Aston Villa versus MU berlangsung. Laga ini penting untuk perburuan tiket ke Liga Champions musim depan. Unai Emery menyoroti kembalinya beberapa pemain kunci MU. Salah satu yang menyedot perhatiannya adalah Casemiro. Kami harus menghentikan mereka, mulai dari penjaga gawang, karena build up-nya fantastis. Back tengah mereka suka untuk bermain, membangun serangan dan menguasai bola, mencoba untuk melakukan kombinasi bagus di lapangan, kata Emery. Luke Shaw sangat berbahaya dan Diogo Dalot ada di momen bagus. Casemiro merupakan pemain yang sangat penting untuk mereka. Mereka mempunyai pemain sayap dan striker yang sangat bagus. Itu menjadi perhatian saya, ujar Unai Emery. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut Jonathan David. Menurut Picajes, setan merah tengah mencari tambahan kekuatan serangan musim ini, dan penyerang asal Kanada ini muncul sebagai opsi potensial. Jonathan David telah mencetak 13 gol dan menyumbang 6 assist dalam 29 penampilan di berbagai kompetisi musim ini untuk Los Lille. Pemain berusia 24 tahun ini diidentifikasi sebagai kandidat ideal untuk berbagi beban mencetak gol bersama Rasmus Højlund di Old Trafford. Striker asal Denmark itu bergabung dengan raksasa Premier League musim panas lalu dari Atalanta dalam kesepakatan senilai 72 juta pound sterling. Jonathan David diidentifikasi sebagai opsi yang dapat menjadi pengganti Anthony Martial yang mumpuni untuk pemain asal Prancis tersebut. Manchester United bakal kerepotan untuk melepas winger Jadon Sancho secara permanen di musim panas 2024 nanti. Borussia Dortmund tidak mau memenuhi harga yang dipatok MU untuk membeli Jadon Sancho. Jurnalis asal Jerman Christian Falk pada pertengahan pekan ini melaporkan Dortmund menyusun rencana licik demi bisa mendapatkan Jadon Sancho secara permanen musim depan. Karena tidak mampu memenuhi permintaan MU, Dortmund kini membujuk Sancho untuk memaksa pindah dari Old Trafford. Jadon Sancho diminta Dortmund agar terus menekan MU untuk menurunkan harga transfer atau bahkan memutus kontraknya lebih awal di akhir musim nanti. Financial fair play yang sedang menghantui MU bisa membuat keinginan Dortmund terwujud. Jika Sancho kembali ke Old Trafford, maka gajinya akan sangat membebani keuangan MU. Sementara setan merah pun akan tertekan untuk mendepak Sancho jika memang masih tidak masuk dalam perencanaan Erik ten Hag musim depan.
Pelatih timnas Inggris memberikan pujian kepada Kobbie Mainoo yang progresif dan juga mengisyaratkan ia masih berpeluang terlibat di Euro 2024. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Kobbie Mainoo telah membuat langkah signifikan dalam karirnya dan dipandang sebagai calon bintang masa depan di lini tengah United. Dia telah membela timnas Inggris hingga level U19 dan penampilannya yang mengesankan baru-baru ini untuk Setan Merah telah memaksa manajer tim senior Gareth Southgate untuk memperhatikan sang pemain muda. Dia bermain dengan brilian, kata manajer Inggris itu. Saya tidak yakin dia akan menjadi gelandang bertahan. Dia adalah pemain yang cukup progresif, tetapi dia memiliki awal yang luar biasa dalam karirnya dan akan bagus untuk memantaunya saat kami melangkah maju, ujar Gareth Southgate. Diogo Dalot nyaris selalu bermain untuk Manchester United di Liga Inggris. Bek asal Portugal itu senantiasa ada untuk Erik ten Hag. Di Liga Inggris musim ini, Diogo Dalot cuma absen bermain dalam 2 pertandingan MU. Pada pekan pertama, dia ada di bangku cadangan saat MU versus Wolverhampton dan absen karena akumulasi kartu saat MU melawan West Ham United. Diogo Dalot sudah bermain sebanyak 21 kali di Liga Inggris untuk MU. Pemain berusia 24 tahun itu memberikan kontribusi 1 gol dan 1 assist untuk The Red Devils. Soal hal itu, Diogo Dalot menegaskan, selalu mencoba bisa dipilih Ten Hag. Dia puas dengan caranya bermain sejauh ini. Manchester United terus berusaha untuk mendapatkan tanda tangan Gleison Bremer. Menurut media Italia, Gleison Bremer direncanakan untuk menjadi pengganti beberapa pemain terkenal seperti Rafael Varane yang kontraknya habis dan mantan kapten Harry Maguire yang akan hengkang. Dalam hal ini, Setan Merah telah dikaitkan dengan banyak opsi potensial. Selain Gleison Bremer, Manchester United juga berminat dengan Gianclaire Todibo dari OGC Nice. Menurut Calcio Mercato, Manchester United bersikeras untuk mendapatkan tanda tangan pemain Brazil itu setelah mengidentifikasi dia sebagai kandidat ideal untuk pembangunan kembali pertahanan musim panas ini. Masalahnya adalah harga pemain berusia 26 tahun itu tidak murah yang diminta Juventus. Juventus menghadiahi pemain bintang mereka dengan kontrak jangka panjang dan gaji baru yang besar di bulan Desember, yang berarti bahwa mereka tidak akan berada di bawah tekanan untuk menjual di jendela transfer mendatang kecuali ada yang sesuai dengan penilaian mereka. Laporan yang disebutkan di atas menegaskan bahwa Bianconeri telah memasang label harga 100 juta euro untuk kepalanya. Borussia Dortmund dilaporkan telah mendesak Jadon Sancho untuk memaksa pindah dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tengah tahun nanti. Karir Jadon Sancho di MU disinyalir masih bisa bangkit kembali jika ia menyampaikan permintaan maaf kepada Erik ten Hag. Namun diperkirakan ia akan hengkang secara permanen pada musim panas ini, dengan Dortmund ingin memboyongnya kembali ke klub dalam jangka panjang. Menurut jurnalis Jerman Christian Falk yang menulis untuk Kauk Offside, MU menginginkan antara 40 juta euro dan 50 juta euro untuk membiarkan Jadon Sancho pergi secara permanen di akhir musim. Namun Dortmund tidak mampu membayar harga sebesar itu dan Christian Falk mengklaim bahwa tim Bundesliga mengandalkan Sancho untuk menempatkan MU di bawah tekanan. Manchester United kemungkinan besar akan mengincar Gianclaire Todibo pada musim panas ini. Demikian menurut Fabrizio Romano. Bek asal Prancis ini menjadi target jangka panjang Setan Merah setelah penampilannya yang impresif bersama OGC Nice. Todibo tampil sebanyak 18 kali di berbagai kompetisi musim ini. Semuanya dimulai sebagai pemain inti, membantu mencatatkan 11 clean sheet. Setan Merah diperkirakan akan berburu bek baru pada akhir musim, mengingat keraguan mengenai masa depan Rafael Varane. Todibo bisa menjadi pengganti yang fantastis untuk rekannya sesama negara di Old Trafford. Berbicara kepada Give Me Sport, Romano mengatakan bahwa raksasa Premier League ini juga memantau Leny Yoro dan bek Benfica Antonio Silva.